Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Nurdianti Ramadhani, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kuinara Azalia. Perkenalkan, nama saya Marcella Intan Nabila Uya. Perkenalkan, nama saya Akram Habibi Zadullah. Baik, yang pertama yaitu substansi estetika. Untuk bagian ritme, fasad dalam bangunan ini merupakan filosofi dari The Equalizer. Bentuk The Equalizer tersebut adalah implementasi dari ritme aktivitas yang terjadi di dalam bangunan ini. Up dan down dari The Equalizer didefinisikan sebagai irama yang tidak terpisahkan dari kegiatan seni seperti film, musik, dan juga tari balet. Bentuk ini membuatnya terlihat seperti bangunan ini memiliki ritme yang memiliki kegiatan di bawahnya. Komposisi material terhadap ruang. Masanya yang berbentuk kotak disesuaikan dengan jarak struktur yang tipikal sehingga tercipta efisiensi dari sisi biaya dan konstruksi. Konsep glasses atau minim kaca pada bangunan ini hadir karena tuntutan terhadap kegiatan utama studio produksi film dan musik yang memang memerlukan kondisi ruang kepada kedap cahaya dan juga suara. Fasadnya memanfaatkan sebuah kaca kecil memanjang yang tidak hanya berfungsi sebagai sunroof optimizer, tapi juga sebagai penahan sinar matahari barat yang datang dari depan bangunan. 85% area di lantai pertama pada bangunan ini didesain sebagai resapan tanah melalui implementasi pada cup court yang beralaskan rumput dan grass block pada area servis. Hal ini membuat daya serap permukaan tanah terhadap air hujan menjadi sangat baik. Yang selanjutnya yaitu proporsi. Proporsi bangunan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu masa pertama yang memiliki proporsi tinggi ke atas, sementara masa lainnya memiliki proporsi maju ke depan. Kemudian substansi fisik, terdapat material dari gedung, ada grass block dan batu kerikil terdapat di lantai pertama pada bangunan ini, didesain untuk resapan tanah melalui implementasi pada carport yang beralaskan batu kerikil, rumput, dan grass block pada area servis. Hal ini membuat daya serap permukaan tanah terhadap air hujan menjadi sangat baik. Kemudian ada keramik, digunakan sebagai pelapis lantai karena tahan air dan mudah dibersihkan. Kemudian ada beton, sebagai material utama struktur bangunan, digunakan untuk fondasi, kolom, balok, dan plat karena kekuatannya yang tinggi dan tahan lama. Kemudian ada kaca, kaca kecil memanjang yang tidak hanya berfungsi sebagai soundproof optimizer, tapi juga sebagai penahan sinar matahari barat yang datang dari depan bangunan. Kemudian ada batu bata, sebagai bahan utama dinding bangunan karena kekuatannya dalam menahan beban, isolasi termal yang baik, dan ketahanannya terhadap cuaca. Kemudian ada kayu, plafon kayu memberikan tampilan yang hangat dan alami pada ruangan yang menciptakan suasana yang nyaman dan elegan. Kemudian unsur alam yang digunakan ada grass block, kayu, batu bata, beton, dan kaca. Struktur dari bangunan ini ada foundation, kemudian roof, kolom, dinding, lalu atap. Wujudnya termasuk simpel, cuma ada dua, persegi panjang di bagian bawah foundation dan balok bangunan utamanya. Selanjutnya yaitu substansi non-fisik. Berikut adalah beberapa ruang yang terdapat di gedung tersebut, yaitu ada restoran, ballet studio, ada koridor, ada rooftop, ada restroom, dan ada movie studio. Jadi fungsi-fungsi ruangnya yaitu movie studio digunakan untuk menonton hasil recording film, music studio digunakan untuk recording musik, ballet studio sebagai latihan balet, carport untuk parkir kendaraan, lalu juga ada toilet, lalu rooftop sebagai tempat santai dan berkumpul, teras sebagai pembatas antara ruang luar dan dalam,
koridor sebagai mobilisasi penghuni restoran, meeting room yang digunakan untuk meeting dan ruang diskusi, recording control room biasanya digunakan untuk rekaman lagu, musik, dan instrumen, dan ada open space, ruang terbuka untuk bersantai. Nah, pada gambar tersebut ada denah tampak dari atas pada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Lantai 1 terdapat 16 ruangan, lalu pada lantai 2 terdapat sekitar 8 ruangan, dan lantai 3 terdapat 6 ruangan. Baik, selanjutnya ada identifikasi cahaya. Identifikasi cahaya umumnya terbagi menjadi dua, ada pencahayaan buatan juga pencahayaan alami. Yang kami identifikasi dari identifikasi cahaya ini ada di ruang recording control room, terus di koridor, lalu di bathroom, di ballet studio, lalu di restoran. Pencahayaan alami yang terdapat pada ballet studio berasal dari cahaya matahari yang masuk ke dalam jendela, sementara pada toilet, koridor, dan restoran cahaya alami berasal dari cahaya matahari yang masuk melalui sela-sela fasan. Ruang di antara massa digunakan sebagai akses, yaitu koridor yang berbentuk T menciptakan efek ventilasi 3 silang, di mana angin dan sinar matahari bisa masuk dan keluar dari 3 jalur yang berbeda. Bagian depan bangunan terdapat kaca kecil yang memanjang yang berfungsi sebagai pemblokir sinar matahari barat dari depan bangunan. Lalu pencahayaan buatan yang berasal dari lampu terdapat pada ruang balet, kamar mandi, musik studio, dan movie studio dan restoran. Pada musik studio dan movie studio, lampu digunakan sebagai pencahayaan utama. Pada toilet, koridor, dan restoran, lampu digunakan sebagai pencahayaan tambahan dan pencahayaan saat malam hari. Juga di dalam ballet studio masih menggunakan ritme dari the equalizer yang diimplementasikan kepada lampunya. Jadi lampunya berbentuk itu merupakan implementasi dari the equalizer-nya sendiri. Selanjutnya yaitu substansi non-fisik fungsi bangunan. Jadi di equalizer house ini berisi ruang studio, recording room, dan practice room. Ruangan tersebut biasanya digunakan untuk kegiatan seni seperti film, musik, dan tari balet. Tidak hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan seni saja, bangunan ini juga sangat fungsional, mulai dari meeting room yang bisa digunakan untuk rapat dan diskusi, restoran untuk makan, dan juga open space yang tidak hanya digunakan untuk ruang interaksi dengan tamu yang datang, namun open space atau communal area ini digunakan sebagai greeny area. Lalu skala yang kita gunakan pada bangunan ini adalah 1:700. Oke, selanjutnya substansi non-fisik identifikasi gerakan. Yang pertama itu gerakan itu ada di bagian fasadnya. Itu yang di bagian fasad ini adalah metafora dari equalizer pada bagian fasad. Dari mesin-mesin equalizer itu kemudian diimplementasikan di bagian fasad tersebut. Lalu yang kedua masih menggunakan tema dari equalizer itu sendiri, dan itu diimplementasikan pada struktur bangunan. Dan transformasinya itu satu ke atas, dan yang lainnya ke depan. Itu masih dari implementasi equalizer itu sendiri. Selanjutnya ada referensi. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.